Hadiratmu di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam perayaan Natal ini Kau hadir dengan kami. Itu hal yang luar biasa. Untuk itu Tuhan kami mohon supaya Tuhan penuhkan sukacita kami. Penuhi kami dengan kebaikan-Mu. Penuhi kami dengan karakter-Mu. Dan berdoa supaya firman Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Firman yang hidup, yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Lebih daripada itu Tuhan, biar kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ketika Kau menyatakan diri-Mu dalam firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berdoa supaya Tuhan bantu hamba-Mu ini, sebab tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang hamba ketahui, semua yang hamba siapkan gak ada artinya kecuali Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Bantu hamba-Mu ini untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara dulu. Shalom saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara. Nah, tunjuk kalau kita potong muka yang kita kenal, yang kita lihat sekarang. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Tema saudara bagus banget. Pergi dan beritakanlah. Jadi tugas saya di mimbar kali ini suruh saudara pergi. Itu aja. Kita usir saudara dari gereja supaya pergi ke tempat di mana saudara harus hadir dan menyatakan tentang Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-4 dan 5. Ayat 3, 4 dan 5 saja. Atau 3 dan 4 cukuplah. Saya kira begitu. Karena saya ingin fokus kepada sebuah kebenaran yang merupakan sebuah tema besar dari Natal sebenarnya. Saya akan berbicara tentang terang. Natal sebenarnya itu punya dua arti kan. Natal bisa punya lahir artinya kan. Tapi sebenarnya kata Natal itu berasal dari bahasa Latin natus, yang artinya adalah terang. Ya, sebenarnya pada bulan Desember itu orang merayakan beberapa hari yang diasosiasikan dengan terang. Misalnya tanggal 25 Desember itu orang Yahudi merayakan apa? Hari Raya apa? No, bulan Desember tanggal 25 Hanukkah, di mana di hari raya itu mereka akan menyalakan lilin sebesar-besarnya, karena itu adalah hari raya terang mereka. Itu adalah hari raya kemenangan dari sebuah dinasti. Makabeus bersaudara mengalahkan orang Yunani pada waktu itu. Jadi kemudian itu dijadikan sebagai hari raya terang gitu maksudnya. Nah, kelahiran Yesus memang nggak diketahui kapan. Diperkirakan memang bukan bulan Desember. Diperkirakan antara bulan April atau bulan Mei, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian orang berkata bahwa mungkin hari raya yang paling cocok dirayakan adalah hari raya terang memang. Nah, tidak peduli hari raya bagaimana, tapi yang penting adalah begini. Yesus pernah lahir di dunia ini, dan itu benar. Dia datang ke dunia ini, dan itu benar. Itu bukan dongeng, itu bukan seperti cerita yang ada di film itu, bukan. Bahwa Yesus memang lahir ke dunia ini sebagai manusia. Dan kedatangannya sebagai manusia, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan, itu menjadi perdebatan di sepanjang sejarah hidup manusia. Tapi bayangkan, dipercayai oleh banyak orang juga. Dan mereka yang mempercayai kepada kedatangan Yesus ini yang pertama kali, mereka adalah orang-orang yang beriman, sama seperti kita sekalian. Dan di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 3, Alkitab beritahukan kepada kita tentang firman itu sendiri. Firman nanti bakal menjadi manusia kan? Tapi di tengah-tengahnya semua penjelasan yang menurut saya unik, yang jarang dibahas sebenarnya. Nah, saya akan ambil waktu untuk membahasnya pada malam hari ini bersama-sama dengan saudara. Dan kemudian saya berharap habis saudara mendengarkan khotbah ini, saudara tergerak untuk pergi dan memberitakan kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Nah, firman ini menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dia bilang begini. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Ayat yang kelima, diberitahukan buat kita. Ayat yang kelima, boleh? Satu ayat lagi. Terang itu bercahaya dan
dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini aneh banget sih. Jadi dia beritahukan buat kita begini, terang dan hidup itu sama, betul kan? Coba kita ulang lagi pasalnya ayat yang keempat tadi, dibilang buat kita ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Jadi untuk diberitahukan buat kita bahwa antara hidup dan terang it's equal. Terang dan hidup itu sama. Di mata Tuhan begini, begitu ada hidup, ada terang di situ. Kalau nggak ada hidup, gelap yang datang di situ. Betul kan? Sudah oke dengan statement yang pertama ini? Kemudian saya akan masuk kepada yang berikutnya. Terang ini adalah sesuatu yang unik sebenarnya menurut Alkitab. Alkitab mengajarkan terang sebagai sesuatu yang sangat powerful. Alkitab beritahu, Tuhan kita adalah terang. Tuhan paling sering diidentikan dengan terang. Bahkan nanti Alkitab bilang buat kita, ditulis dalam kitab Wahyu memang ayat ini, dia bilang begini, satu saat nanti manusia tidak perlu matahari, manusia tidak perlu lampu, manusia tidak perlu yang lain, sebab Tuhan sendiri akan menjadi terang. Itu sudah boleh lihat di Wahyu 22 ayat yang kelima. Kalau saya dibuka sih, sudah baca itu ada di situ. Bahwa one day you don't need any sun anymore. Sudah perlu itu, sudah perlu lagi ada lampu. Yang ada adalah Tuhan menjadi terangnya. Di dalam filosofi dunia kita menemukan semua orang juga berbicara terang. Sebab kalau orang berbicara terang selalu berbicara yang pertama adalah kehidupan. Yang kedua kalau berbicara terang itu selalu bercerita tentang energi, tentang kuasa positif yang menumbuhkan sesuatu, yang menggerakkan sesuatu. Nah, makanya ini sudah harus mengerti ini. Sudah kan tahu, waktu iblis dibuang ke bumi ini, yang terjadi adalah bumi dalam keadaan kegelapan, gelap. Baru kemudian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menjadikan kembali bumi ini, betul ya? Makanya dalam penciptaan Kejadian 1, ayat yang kedua, 3 dan 4, sudah akan temukan di dalamnya. Yang pertama Tuhan ciptakan adalah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah apa? Terang. Begitu terang jadi, awal untuk semua pergerakan bakal terjadi. Sebab kalau ada terang, ada pergerakan. Oke. Kalau tiba-tiba dalam ruangan ini mati lampu, nggak ada cahaya setitik pun buat saudara, kalau saudara orang pintar, saudara akan gerak dari tempat duduk saudara. Coba-coba gerak, benjol saudara. If you are wise enough, you will be still, standing still, sitting still. You will not move anywhere. Karena saudara tahu kalau saudara bergerak, sesuatu bakal terjadi. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti betul. Makanya dalam restorasi bumi ini apa yang dia buat adalah dia jadikan terang dulu. Sebab begitu terang ada, movement ada. Gak ada terang, gak ada movement. Gak ada terang, gak ada pergerakan. Gak ada terang, gak ada energi. Gak ada terang, gak ada sesuatu yang bisa menghangatkan saudara. Gak ada power, gak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi manusia. Makanya terang sangat penting. Dalam filosofi dunia ini kita menemukan bahwa tokoh-tokoh besar agama, mereka begini, saya melihat terang, saya bermimpi tentang terang, saya mau datang pada terang, saya percaya pada terang. Tapi Yesus datang dan dia berkata, akulah terang dunia. Dan itu aneh betul tuh. Itu belum ada satu filsafat pun yang dapat menjawab sebuah statement yang sangat powerful bahwa dia berkata begini, akulah terang dunia. Agama-agama lain saya mau sebut, mereka datang dan berkata begini, kami melihat terang, kami mau datang kepada terang, kami mencari terang. Yesus berkata, akulah terang. Tapi yang luar biasa dari terang adalah ini. Yesus kemudian berkata dari terang, kamulah terang dunia. Orang yang percaya kepada Yesus kemudian dia katakan sebagai apa? Terang dunia. Saya sudah potong begitu banyak dari apa yang sebenarnya kalau di kelas saya akan ngajar banyak. Saya potong saja. Saya langsung beritahu kepada saudara bahwa saudara ini adalah terang dunia. Saudara terang dunia, percaya nggak? Nah, mari saya beritahu dalam posisi apa kita adalah terang dunia. Ini dia. Bahwa waktu saudara menerima dia dalam kehidupan saudara, saudara memiliki hidup yang sejati. Saya sudah bilang dari awal, hidup itu adalah sama dengan terang. Waktu Tuhan jadikan manusia, waktu manusia dijadikan makhluk hidup, itu kata hidupnya beda sama makhluk hidup kayak hewan, tumbuhan, beda. Itu makhluk hidup juga. Cuma dia makhluk hidup. Kalau yang dimaksud makhluk hidup yang dihembuskan nafasnya oleh Allah itu, ruah itu, dia bukan makhluk hidup biasa. Yang dia miliki adalah hidup ilahi dalam dirinya. Yang dia miliki adalah hidup Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau saudara memiliki hidup Tuhan dalam diri saudara, siapa sudah terima Yesus dalam kehidupan ini? Angkat tangan dulu, sudah terima Yesus.
Kalau saudara sudah terima Yesus dalam kehidupanmu, berarti kehidupan itu sudah masuk dalam kehidupan saudara. Itu punya pengertian saudara adalah terang dunia. Nah, mari saya beritahu tentang terang. Yang pertama, terang itu agresif. You don't have to send the light. Now, siapa yang tahu bahwa terang tidak perlu diutus? Ulang lagi. Siapa yang tahu bahwa terang tidak perlu disuruh? Sudah bakar korek api di sini dan berkata, terangilah seluruh ruangan ini. Tidak perlu. Karena begitu terang ada, automatically terang akan secara agresif menyinari semua tempat dimanapun dia berada. Terang tidak perlu diutus. Begitu terang berdiri, terang sudah segera menyatakan tugasnya. Sebab terang punya tugas menerangi. Dia agresif, dia powerful, dia energik, dia punya kuasa positif bagi manusia untuk menghidupkan sesuatu. Nah, Tuhan sebut bahwa saudara adalah terang dunia. Amin. Terang selain memiliki kuasa positif atau energi positif, terang juga sebenarnya digambarkan sebagai harapan. Betul? Terang adalah hidup, terang adalah energi, terang adalah harapan. Harapan ini bercerita tentang begini. Kalau saudara tidak punya harapan, disebut kehidupan saudara gelap. Tapi begitu, ini bahasanya. Begitu ada setitik terang, apa artinya? Ada hope. Begitu ada terang, dia mau setitik aja. Dia mau seperti apa aja. Begitu ada terang, apa yang terjadi? Harapan akan datang. Sebab terang bercerita tentang future. Terang bercerita tentang bahwa harapan di depan selalu ada. Makanya selalu kata ini dipakai. Itu kata cahaya ini sebenarnya. Masa depanmu gilang gemilang. Tahu nggak gilang gemilang artinya apa? Bercahaya terang. Ya, gilang gemilang itu berurusan dengan cahaya. Makanya kita beritahu buat kita bahwa kalau ada kata terang, sesuatu yang positif, yang memberi harapan datang ke dunia ini. Nah, mari saya beritahu keadaan dunia. Yesaya 60 beritahukan kepada kita. Yesaya 60 ayat yang kedua. Bolehkah dipajang di depan? Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebelum saya lanjut, Yesaya 60 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Bolehkah? Ayat 3 kayaknya. Sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan terbit. Apa artinya terbit? Muncul. Dari atas turun apa dari bawah ke atas? Ya. Makanya dari bawah ke atas terbit. Makanya kita bilang buat kita, terang itu muncul dari dalam. Karena Tuhan menerangi kita dari dalam. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia punya keadaan itu sangat gelap. Ya, saya mau sebut dari dua sisi saja. Keadaan dunia sekarang. Keadaan dunia ini dari dua sisi saya mau sebut pada saudara. Sisi yang pertama itu adalah sisi bangkitnya agama-agama palsu. Diteliti oleh Religious Bureau dari FBI di Amerika Serikat. Ini di Amerika aja. Itu di Amerika saja muncul kurang lebih 600 sampai 1000 agama baru dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun belakangan ini. 1000 agama baru. Agama apa ini? Gak jelas. Agama Tuhannya bendera lah, agama Tuhannya piring lah, macam-macam. Macam-macam. Seperti kembali kepada masa lalu di mana apa aja bisa diilahkan oleh manusia. Manusia bisa mengilahkan pohon, bisa mengilahkan apa aja. Kembali lagi pada masa lalu. Kuncinya cuma satu. Mereka mau mengilahkan materi. Materialistic society ini sampai pada titik yang sangat berbahaya. Itu mereka mengilahkan materi yang mereka miliki. Sebenarnya kembali lagi lah kepada apa yang terjadi di padang gurun. Sudah masih ingat waktu mereka cari-cari Musa nggak ada? Makanya saya beritahu pada saudara, jangan berharap pada manusia. Kalau saudara kecewa pada manusia, biasanya saudara akan lari kepada materi. Dan saudara kecewa, saudara akan menimba apa yang dapat dilihat oleh mata. Bangsa Israel dengan mudah kan? Dari mana? Mereka ciptakan lembu emas itu. Possession mereka, harta milik mereka. Mereka bawa kepada Harun dan sekejap Harun rubah itu menjadi sebuah lembu emas yang disembah oleh mereka. Waspada dengan materialisme. Materialisme itu membuat dunia ini semakin gelap. Ya, be careful. Gak apa-apa punya materi, tapi pandangan kita mesti jelas mengenai materi. Perspektif kita mesti benar mengenai materi.
Pandangan kita mesti pandangan yang kekal. Kita tidak boleh konsentrasi pada hal-hal yang kelihatan. Kita harus konsentrasi pada hal-hal yang apa? Tidak kelihatan. Di hidup ini ada realita. Ada realita yang kelihatan, ada realita yang tidak kelihatan. Hati-hati dengan filosofi barat yang berkata nanti kelihatan baru dia ada. Hati-hati dengan filosofi barat yang berkata nanti logika baru dia ada. Nanti kelihatan baru ada itu bahaya. Ada yang saudara yang nggak kelihatan tapi ada pasti. Saudara bisa lihat pikiran saudara. Nggak kelihatan kan? Tapi ada nggak pikiran saudara? Kan nggak enak kalau saudara nggak ada pikiran. Pikiran nggak kelihatan, buah pikiran nggak kelihatan. Ada banyak hal dari kita yang sebenarnya nggak kelihatan. Saya punya personality nggak kelihatan kan? Saya punya perasaan juga kelihatan kan? Nanti kelihatan ketika saya ekspresikan pada tubuh saya. Jadi manusia sebenarnya harus memperhatikan bahwa kegelapan ini begitu gelap. Dari sisi agama, kita sudah tidak dapat lagi bergantung kepada agama. Agama telah mengecewakan manusia. Dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, dunia nggak akan lebih baik. Saya cuma ulang aja, ini sebenarnya statement sudah dibuat dari tahun 2003. Diulang lagi tahun 2007. Diulang lagi tahun 2013. Mungkin mereka akan ulang lagi sebentar lagi ini. Bahwa ekonomi perlu juru selamat. Dan mereka bilang kalau setan juru selamatnya mereka akan terima juga. So buat mereka ekonomi nggak ada jalan keluarnya lagi. Jadi kalau saudara masih diberkati sekarang, haleluya bersyukurlah. Kalau saudara rasa gampang saudara dapat uang, pikirkanlah baik-baik. Sebagai hamba Tuhan, memang kelihatannya agak sedikit ini pendeta kayak dapat uang ini. Tidak. Kami yang nggak butuh duit. Kita perlu. Akan tetapi ini prinsipnya bahwa saudara harus punya pandangan yang kekal untuk melihat hal tersebut. Saudara nggak gagal kalau saudara bergerak ke depan. Kegelapan ekonomi sedang menguasai bangsa-bangsa. Tahu nggak? Maaf, kegelapan ekonomi ini akan menuntut orang kepada dua hal. Mereka akan menjual imannya. Itu yang disebut di kitab Wahyu sebagai apa? Pelacuran iman. Babylonian system. Orang akan melacurkan dirinya, buang imannya, buang kebenarannya, diganti dengan hal-hal yang sangat menjijikan. Nah, kita bilang pelacur itu, baca aja kitab Wahyu pasal 18, 19. Pelacur itu, dia memegang apa? Dia memegang raja-raja di tangannya. Dia membunuh para sahid. Dia kemudian memegang raja-raja. Dia minum darah para sahid. Kita bilang seperti itu. Kemudian di tangannya adalah raja-raja dunia. Dia kuasai dunia ini. Siapa dia itu? Makanya kita harus hati-hati. Kita jangan izinkan kita lacurkan kerohanian kita untuk hal-hal yang seperti itu. Halo? Halo? Ada banyak orang korbankan imannya untuk naik pangkat, korbankan imannya untuk hidup lebih bahagia, korbankan imannya. Tapi itulah tanda bahwa kita sedang ada dalam kegelapan. We are really in trouble. Mari saya beritahu buat saudara, kebenarannya adalah ini. Itu aja yang gak enak, sekarang yang enak. Bahwa saudara adalah terang dunia. Sekarang saya akan beritahu pada saudara bahwa terang tidak perlu besar untuk dapat menyinari dunia ini. You don't have to be big. Terang tidak harus besar untuk menyinari seluruh dunia ini. Tidak perlu. Saudara tidak perlu menjadi orang yang sangat hebat baru kemudian jadi saksi. Waktu saya baru keluar sekolah Alkitab seolah-olah begini. Nanti kalau saudara hebat dulu baru saudara jadi saksi. Katanya kalau saudara bersaksi kalau saudara hebat, baru saudara jadi saksi yang hebat. Saya baca Alkitab ternyata enggak begitu. Nah sekarang saya akan akhiri khotbah saya dengan cerita pada saudara kesaksian Alkitab ataupun kesaksian di dunia modern ini yang saya akan bagikan pada saudara yang berhubungan dengan terang. Alkitab dulu yang pertama. Terang yang pertama. Pernahkah saudara mendengar cerita tentang seorang yang bernama Naaman? Siapa Naaman itu? Seorang jenderal dari negara Asyur. Ditulis di Alkitab dia disegani oleh lawan dan kawan. Saudara boleh baca itu di 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Seorang jenderal yang hebat. Cuma jenderal ini punya masalah. Dia punya sakit kusta. Pernah baca seluruh cerita itu? Mau saya tanya pada saudara. Kira-kira intisari cerita itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Intisari cerita itu sebenarnya begini. Ada seorang perempuan kecil jadi budak di rumah Naaman. Perempuan itu jadi terang buat Naaman. Kecil. Sebenarnya mau diceritakan oleh penulis Alkitab, dia mau bilang begini.
Saudara boleh kecil, saudara boleh gak berarti, tapi kalau saudara bisa membagikan iman saudara aja, itulah cukup. Terang gak perlu hebat, hanya butuh keberanian. And you don't have to be like the most influential person in the city. Gak perlu jadi orang yang paling berpengaruh di kota saudara. Gak perlu jadi artis baru kesaksian saudara terdengar oleh orang lain. Gak perlu. Budak kecil berkata kepada Naaman, karena ditulis oleh Alkitab begini, Naaman mau coba sembuhkan kustanya, sudah gunakan semua uangnya, para tabib terbaik sudah dibawa ke depan Naaman, gak sembuh. Sampai kemudian gadis kecil ini, yang adalah budak ini, berkata kepada Naaman, Pak Naaman, di kampung saya ada seorang nabi, kalau dia berdoa buat Bapak pasti sembuh. Pak, Naaman dengar hal tersebut, percaya apa nggak percaya? Naaman harus pergi. Naaman pergi dengan membawa semua hadiahnya. Pergilah dia sampai ke situ. Tidak diladeni oleh Pak Nabi itu, bayangkan. Yang layani adalah bujangnya, asistennya lah, aspri. Namanya Gehazi. Maju ke depan berkata begini, oh Pak Nabi lagi berdoa. Dia ada KKR nanti jadi dia berdoa. Jadi Bapak mau apa? Saya dibilang datang sini lagi aja. Pak, celupkan dirinya 7 kali aja di Sungai Yordan. Bayangkan, ditulis di Alkitab. Begitu Naaman lihat Sungai Yordan, Naaman begini, kurang ke sungai yang bagus di negeri saya. Siapa pernah pergi ke Israel? Sungai Yordan itu kayak got, selesai. Sudah pernah pergi Sungai Kadang Baru? Itu kanal kayak gitu Sungai Yordan. Apa hebatnya? Gak ada menariknya. Tapi pergilah dia di situ, kemudian celup dirinya 7 kali. Keluar kulitnya persis, bersih. Naaman dipulihkan. Yang kita konsentrasikan ceritanya adalah Gehazi. Gehazi gak terlalu penting. Gehazi ditrain sebagai nabi. Tapi itu dia, terang kalau ada kenajisan dalamnya dia jadi gelap. Gehazi merasa terang padahal dia gelap. Jangan-jangan yang hadir di sini sudah merasa terang. Itu Gehazi dia tapi dia sebenarnya gelap hatinya. Hatinya butek banget. Dia nggak butek tuh bahasa apa ya? Bahasa Makassar apa itu butek? Sesang itu. Gelap hatinya. Hatinya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali cintanya. Jadi pengejaran hidupnya adalah uang. Makanya waktu Naaman mau kasih hadiah pada Elisa, Elisa berkata begini, "Nggak usah bawa pulang hadiahmu." Kira-kira kalau pakai bahasa perjanjian baru begini, cuma-cuma saya diberi, cuma-cuma juga saya sampaikan kepada kamu. Pulang mau kau bawa hadiahmu, lo ganti buat saya. Naaman bilang, "Nah, dia sudah bawa dari jauh, ambil mau kau." Benar, pulang lagi. Tapi Gehazi, kalau orang hatinya buta, salah kejar. Serius. Kita bilang begitu mereka lari pakai kuda loh ini, pakai kereta. Dia lari, man. Itu $6 million man itu mengejar kuda, tapi dapat tahu. Berarti dia hebat sekali. Itu ambisinya luar biasa itu. Cintanya pada harta begitu lupa sampai dia dapat. Dapat berhenti turun dari situ. Dia bilang begini. Sekarang sedikit atau Pak Jenderal begini bos. Pas Bapak pergi, ada orang-orang dari Toraja datang itu kesian di rumah menginap. Dia perlu uang. Terus Naaman dengan jujur berkata gini, kan udah bilang ambil aja. Iya saya ambil kemudian dia pulang. Ceritanya sih, cerita itu cuma mau bilang buat kita, jangan tertipu dan memikirkan bahwa nanti sudah punya pendidikan teologi, sudah dilatih ini, baru kemudian sudah dapat jadi terang. Tidak, udah kecil dapat jadi terang. Amin. Versi. Scene yang kedua. Pernah membaca di kitab 2 Raja-Raja atau 2 Raja pasal yang ke-7 itu tentang kisah Samaria dikepung. Sudah pernah baca cerita itu? Pasal ya. Samaria dikepung ya. Samaria dikepung. Sama lagi ceritanya. Samaria dikepung. Saking hitamnya keadaan. Alkitab bilang begini. Rajanya jalan-jalan ketemu ibu-ibu, tahan rajanya sambil berkata begini, "Tuanku raja, kita ini sekarang udah gak ada makanan. Jadi kemarin anakku sudah dipotong begitu bikin sate kemarin kita makan. Nah hari ini kita meminta lagi anaknya dipotong. Besok aja kita makan. Jadi sekarang ini kita punya perjanjian adalah kita makan anak-anak kita aja bergantian." Raja dengar hal tersebut, raja berlutut, taruh abu di kepala, berseru pada Tuhan. Haleluya, semua seruan Tuhan dengar. Tuhan datang, tapi ini prinsipnya. Tuhan selalu datang dengan firman. Kita mau Tuhan datang dengan jawaban. Saya ulangi lagi.
Tuhan selalu menjawab dengan firman-Nya. Kita mau Tuhan datang dengan jawaban. Makanya begini, kalau sudah dalam masalah, jangan cari jawabannya dulu, cari firman-Nya dulu. Cari Tuhan dulu dalam masalahmu, setelah itu baru jalan keluar. Kalau ada masalah gini, orang yang bijak, kalau dia punya masalah, dia kan cepat-cepat cari jalan keluar. Dia cari Tuhan dulu dalam masalah itu, baru keluar. So, kalau dia keluar, dihadapi masalah apa aja, dia pasti kalahkan. Nah, dalam konteks ini, udah selesai. Raja berlutut cari Tuhan, Nabi Tuhan datang. Kemudian Nabi Tuhan berfirman seperti ini. Nabi Tuhan berfirman, ini ceritanya. Besok, pada jam seperti ini, secupak gandum sedinar harganya. Semua harga bakal murah, kamu bakal makan sepuasnya. Ajudan lagi, memang ajudan berbahaya. Ajudan lagi nih, tadi ajudan Nabi, sekarang ajudan raja. Itu memang selalu satpam lebih jahat dari yang punya rumah selalu. Ajudan mulai berkata lagi, ajudan raja berkata begini, oh memang betul Tuhan berkuasa, tapi mungkinkah itu terjadi? Saya telah melihat dalam perjalanan kehidupan kerohanian saya ketemu dengan orang-orang yang percaya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Coba kita tanya, percaya Tuhan? Percaya lah, masa enggak? Percaya nggak Tuhan bisa sembuhkan penyakit kankermu stadium 4? Iya sih Tuhan pasti bisa. Tapi masa itu bisa terjadi kepadaku? Itu persis seperti itu. Persis kayak gitu. Ajudan berkata gini, memang Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi dapatkah itu berlaku pada kita? Kalau saudara punya masalah hari ini, dengarkan ini. Jangan cuma percaya. Mulailah mengatakan perkataan-perkataan iman. Mulailah mengucapkan firman iman yang merubah keadaan saudara. Mulai mengucapkan perkataan firman iman. Jangan cuma percaya aja. Percaya harus diikuti dan mengucapkan firman Tuhan. Sampai di dalam saudara, seluruh tubuh saudara perlu disadarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Sudah selesai, langsung Nabi berkata kepada ajudan itu, gini deh, besok kau bakal lihat itu terjadi. Sayangnya, kau tidak akan menikmati. Besok, tiba-tiba, itu cerita paling unik yang saya pernah baca. Seolah penulis itu nggak tahu bikin variasi. Begini, tulisannya begitu 3 ayat selesai, ganti scene. Scene-nya langsung, yang saya bilang terang, 4 orang kusta duduk di situ. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak tahu penulisnya otaknya lagi sakit. Tapi penulisnya mau bilang bahwa ajudan raja tidak bisa tolong kamu. Raja tidak bisa tolong kamu. Kamu tidak perlu jadi raja untuk jadi terang. Kamu tidak perlu jadi apa lagi? Jadi ajudan raja untuk jadi terang. Kamu bisa jadi kayak orang kusta ini. Siapa orang kusta? Orang terbuang. Orang nggak dianggap. Mereka ada di pintu gerbang karena apa? Orang kusta tidak bisa masuk kota. Makanya mereka ada di luar kota untuk mengemis. Nah, mari kita simak diskusinya mereka. Mereka kemudian diskusi kayak begini. Bos, kita tinggal di sini, mati gini. Masuk ke dalam, mati juga bos. Oke? Maju kena, mundur kena. Terus mereka bilang begini, satu-satunya harapan makanan adalah di perkemahan musuh yang sedang mengepung kota. Di situ ada makanan. Jadi bagaimana? Mau tinggal di sini kita mati? Masuk di dalam kita mati. Ke sana mungkin mati. Apa mereka putuskan? Mereka berjalan. Mereka berjalan ke tempat musuh. Nah, mari saya beritahu buat saudara. Begitu mereka berjalan, ternyata Tuhan mengadakan kegoncangan besar. Seperti ada bunyi deru kereta yang besar. Sampai Raja Asyur berkata begini, gila nih tentara ini, dia gabung sama negara-negara lain untuk lawan kita, ya toh? Kalau Indonesia, kalau misalnya berperang sama Malaysia, kita berperang sama Malaysia, mungkin dikepung barangkali kita berkata, oh mungkin dia bergabung sama Filipina, sama Australia ini. Jadi mereka kabur seluruhnya, meninggalkan itu. Prinsip apa yang saya dapat dari sini? Mari saya beritahu saudara, kalau saudara dikepung, jangan lari dari tantangan. Harusnya kalau saudara dikepung, hadapi kepungannya. Jadi rupanya selama ini Tuhan lagi tunggu. Ada nggak orang Israel yang mau maju ke tempat perkemahan itu? Itu nggak ada. Tempat orang kusta yang maju, Tuhan pakai juga. Intisarinya sederhana. Kalau sudah maju kepada titik masalah saudara, Tuhan akan hancurkan musuh saudara. Kan sederhana begitu. Jadi ya nggak perlu orang hebat kan. Orang kusta jalan aja. Gak ada tentara loh. Itu pertempuran tanpa tentara. Masa kalau kita
Masuk gitu berperang kita taruh orang Kandala di muka, tidak mungkin. Tapi prinsipnya ini begini. Prinsipnya adalah, ini prinsipnya, bahwa kalau saudara percaya kepada Tuhan, apapun situasi saudara, tidak menutupi saudara untuk menjadi terang bagi orang lain. Jadi sudah mereka jalan, begitu mereka dapat seluruh udah kosong, mereka mulai makan kan? Mereka makan. Tidak ada apa-apanya. Ceritanya tidak ada apa-apanya. Sampai pada titik ini, salah satu dari mereka, pasti namanya Jonathan itu orang, saya yakin sekali. Kandala Jonathan namanya di sini. Dia langsung bilang begini, salah satu dari mereka begini, bos, tak bagus yang kita buat ini. Masa kita makan, orang di sana tidak makan. Masa kita kenyang? Pasti temannya bilang begini, kau juga, Meg. Emang kalau kita mau makanan ke mereka, kita mau diterima? Nggak mungkin, kita Kandala ini, bos. Cukup ingat dulu kita minta order mereka, mana mereka mau kasih, mana mungkin. Kita diusir di luar, kita tidak ada artinya buat mereka. Jangan mau kok di sini kita nikmati. Nanya kita masuk panggil mereka. Kita bagus yang kita buat ini. Cerita itu nggak selesai, cuma sampai mereka duduk makan saja, enggak. Cerita itu selesai di sini. Ketika mereka berkata, sepakat kalau berkata gini, Yudi, balik lagi. Cerita ini sama mereka. Wah, nggak perlu orang sehat, nggak perlu orang hebat. 4 kusta ini kembali ke kota. Mata-mata lihat terjauh. Masa tentara Asyur kepang-kepang begini terjauh. Diseret kakinya, mereka bilang, siapa ini? Tapi dia berkata ini, buka pintunya. Mereka buka pintu gerbang. Mereka berempat cuma berkata begini, di sana berlimpah dengan makanan. Seluruh Samaria menyerbu ke pintu di situ. Dan dengar firman Tuhan tidak pernah gagal. Berdiri di depan pintu adalah ajudan. Ajudan berdiri di situ. Alkitab berkata saking herannya dia terperangah. Dia tidak perhatikan apa di sekitarnya. Ribuan orang tabrak dia, injak-injak dia, mati. Itu bahasa Inggrisnya stampede. Diinjak-injak oleh ribuan orang, dia mati di situ. Alkitab tulis tepat seperti perkataan Nabi itu. Engkau melihatnya, dan engkau tidak akan menikmati. Siapa terangnya di situ? Orang Kandala, bos. Berpenyakit kusta. Tapi dapatkah Tuhan pakai mereka? Bisa. Karena terang tidak perlu hebat kan. Kadang-kadang kita ukur terang bahwa kita perlu jadi hebat. Tidak perlu. Halo. Gereja apa ini? Blessing Family kah? Family Blessing kah? Yang asli jalan di Ponegoro. You don't have to be so brilliant. Sudah harus kelihatan hebat. Sudah cukup sederhana saja. Mentaati kehendak Tuhan dan kerjakan. Sekarang saya mau cerita dunia tidak terlalu modern. Di sekarang ini, negara yang paling makmur di dunia, negara siapa? Income per kapita tertinggi dunia negara apa? Google aja. Income per kapita tertinggi di dunia itu adalah negara-negara Skandinavia, Norwegia, Denmark, dan Swedia. Waktu diteliti, mengapa income per kapita mereka begitu tinggi dan negara itu begitu makmur? Rajanya sendiri menemukan bahwa itu harusnya mereka berterima kasih pada sebuah nama. Namanya itu adalah Hans Nielsen Hauge. Siapa Hans Nielsen Hauge ini? Hans Nielsen Hauge ini adalah seorang bisnismen. Dia bukan pendeta. Jadi begini, tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu masuk sekolah teologi untuk jadi terang. Tidak perlu. Hans Nielsen Hauge adalah seorang bisnismen. Bisnismen, tetap berbisnis sampai matinya. Membuka sekolah-sekolah entrepreneur di sepanjang sejarahnya. Apa yang dia buat? Dia menulis Alkitab di itu, dia di kertas. Kemudian dia bawa ke perjalanan, dia bagi kepada para bisnismen di zamannya. Sebab Hans Nielsen Hauge mengetahui sesuatu. Kalau orang memegang Alkitab di tangannya, kitab terang ini akan memberi masa depan yang progresif, akan memberikan kepada manusia peradaban baru, cara pikir baru, new civilization. Itu yang dia percayai. Orang pegang kitab itu, seluruhnya berubah. Cara berbisnis mereka berubah. Cara mereka mendekati masalah mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Bacanya sampai sekarang, Hans Nielsen Hauge tetap dikenal. Dia adalah Presbyterian.
Dia adalah Lutheran, dia Lutheran. Dia adalah seorang Lutheran yang kemudian buat dia kadang-kala kan zaman dulu belum ada mobil ke siang. Dan Norwegia pakai ski itu turun sampai ke selatan, ke Denmark untuk membawa Alkitab pada orang-orang yang dia injili. Itu siapa namanya? Jadi sekarang Norwegia menjadi negara yang makmur karena ada satu terang pada zamannya, seorang bisnisman, Hans Nielsen Haupt. Sudah Google the history of Kota Jenewa. Kota Jenewa. Ada tahu Kota Jenewa? Kota Jenewa itu sudah ada di sejarah sebagai entitas sendiri. Itu sudah country sebenarnya, state by itself. Untuk bertahun-tahun lamanya, dari zaman Roma sebenarnya. Sebelum kelahiran Yesus sudah ada. Tapi kemudian, pada abad 16-17, kota itu menjadi kota yang paling berbau busuk di dunia. Kota yang sangat busuk karena kejahatannya, karena kegelapannya. Busuk banget. Bukan dibilang karena dia jahat, tapi karena kota itu begitu busuk, baunya memang busuk. Kemudian muncul seorang nama yang mungkin sudah kenal, namanya adalah John Calvin. Johannes Calvin adalah seorang Prancis. Tapi ketika dia berbahasa Prancis, dia pindah ke Switzerland, kan? Dan Switzerland itu kemudian dia mulai dengan Injil mengajari orang-orang di kota itu. Kota itu kemudian berubah. Hari ini kota itu menjadi kota yang paling dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin dunia. Sebab kota itu menjadi tempat perdamaian dunia. Kota perdamaian dunia, Jenewa. Kota yang berbau busuk diubah oleh terang Yesus Kristus di situ. Ada orang yang datang ke situ. I can go on and on untuk ceritakan pada saudara tentang bagaimana terang ubah banyak hal. Pergilah ke Toraja. Ya. 2 tahun lalu waktu orang merayakan 100 tahun Injil masuk Toraja, saya berkhotbah di situ. Saya bisa bayangkan ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh bangsa yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tapi di situ ada sebuah kota, ada sebuah peradaban. Wow, yang menurut saya adalah penuh dengan orang-orang pekerja keras yang memenuhi separuh bumi ini. Saya sudah pergi ke mana aja, orang Toraja juga banyak sana. Orang Toraja, saya baca sejarahnya orang Toraja itu dari China sana. Nama sukunya nama suku Sinai, kayak Gunung Sinai begitu. Mereka punya peradaban berbeda. Tapi waktu mereka terima Injil, semuanya berbeda. Saya kemudian mempercayai bahwa kalau kita memegang terang di tangan kita dapat membagikan kepada orang lain, membagikan peradaban, membagikan nilai. Saya tidak menghakimi, tapi lihat sekarang bangsa kita. Kalau nggak ada terang yang dibicarakan, kita bisa terlempar ke belakang. Kalau dalam sebuah peradaban hukum tidak dihargai, itu berarti bangsa itu mundur ke masa primitif. Gak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Kita perlu terang. Bangsa kita perlu terang. Siapa yang harus jadi terang? Kita selalu berteriak, Tuhan lawatlah. Tuhan bilang gini, saya sudah tinggalkan terang itu di bumi ini. Tuhan lawatlah. Sudah ada sekumpulan orang di jalan di Ponegoro itu jadi terang semua. Mana mereka? Tapi kita lebih suka apa? Benar kata Yesus. Kita bisa tutup di bawah ganti. Kita taruh di bawah kolong. Kita sembunyi di tempat-tempat tertentu. Sebab terang tidak bisa disembunyikan. Ingat? Terang tidak perlu diutus. Hanya terang yang mengutus dirinya. Begitu dia ada, dia langsung menerjang kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Kiranya Natal ini memberikan kepada saudara sebuah semangat baru. Bahwa saudara tidak perlu hebat untuk menjadi terang bagi Tuhan. Pergilah, nyatakanlah kemuliaan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. God bless you. Dan saya mau berdoa. Haleluya. Bapak, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan. Tapi firman-Mu kekal, firman-Mu kuat. Yesus, Engkaulah terang dunia. Engkau katakan kami juga adalah terang dunia. Bantu kami untuk memiliki sebuah pemikiran yang berbeda. Bantu kami untuk tahu dimanapun kami berada, sekitar kami mengharapkan sesuatu dari dalam kami. Bukan uang, tapi ada sebuah energi positif dari dalam kami.
Ada sebuah jalan keluar yang luar biasa yang perlu kami sampaikan kepada mereka. Ada sebuah peradaban baru yang muncul dari dalam yang kami dapat perkenalkan kepada mereka. Sebuah kehidupan kekal yang kau janjikan. Kehidupan yang seperti Tuhan. Biar Natal ini telah itu kembali bercahaya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Ya, dan selanjutnya kita akan melakukan penyalaan lilin bersama, di mana Bapak Ibu telah mendapatkan lilin tadi dibagikan di pintu masuk. Harap dipersiapkan. Dan lampu bisa dimatikan mungkin untuk bagian kita ini di belakang. Mana korek tadi?